Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi-definisi beberapa sistem. Ini adalah sistem kausal dan non-kausal. Sistem kausal adalah jika outputnya hanya bergantung pada input saat ini dan input yang di masa lampau, tetapi tidak bergantung pada input di masa yang akan datang. Ya, jadi outputnya hanya bergantung pada xn, xn-1. Jadi intinya tidak ada input di yang akan datang, xn plus 1, xn plus 2, dan seterusnya. Contoh yang A, yn sama dengan 0,5 xn ditambah 2,5 xn min 2 untuk n lebih besar dari 0. Apakah ini sistemnya kausal atau bukan? Kemudian yang B, yn sama dengan 0,25 xn min 1 ditambah 0,5 xn plus 1 dikurangi 0,4 yn min 1 untuk n lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah sistemnya kausal atau tidak kausal? Silahkan Anda kerjakan dulu, lalu nanti lanjutkan ke video berikutnya. Nah, ini adalah jawabannya. Yang A, sistem kausal. Bagi yang benar, nanti Anda sudah memahami kenapa seperti itu, karena di sini outputnya hanya tergantung pada xn dan xn min 2. Ya, tidak ada xn plus berapa, gampang sekali. Tetapi yang B, dia tidak kausal. Kenapa? Karena dia ada tergantung pada n plus 1, pada output yang akan datang. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sistem linear. Nah, ini kita sudah bahas juga, tapi akan coba saya bahas lagi dengan beberapa contoh. Sistem linear itu apa sih sistem linear? Nah, ini kita lihat. Sistem linear itu jika memenuhi syarat-syarat superposisi. Apa itu superposisi? Superposisi itu adalah dia memenuhi syarat homogenitas dan syarat aditivitas. Ya, itu superposisi. Kalian pernah dengar superposisi itu di rangkaian listrik 1 ya. Rangkaian listrik 1 RLC ya, analisisnya itu adalah analisis sistem linear. Ya. Homogenitas berhubungan dengan amplitudo. Ya. Jika inputnya xn menghasilkan output yn, nah ini kita baca seperti itu. Jika input xn menghasilkan output yn, maka kalau inputnya kita kasih k amplitudo, ya, maka outputnya pun akan menghasilkan yn yang dikalikan dengan amplitudo. Berarti dia homogenitas. Ya, seperti itu. Contoh, nah ini tegangan hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R. I itu adalah V dibagi, nah ini ada sistem linear Z ya. Nah, tetapi yang tidak linear ini misalkan jika di sini ada P alfa V kuadrat misalkan. Nah, sifat kedua adalah sifat aditivitas. Ya, sifat aditivitas. Jika ada input X1N menghasilkan output Y1N dan input X2N menghasilkan output Y2N, maka jika inputnya kita jumlahkan dua-duanya, X1N dan X2N, hasilnya akan menghasilkan adalah output Y1N ditambah Y2N. Ya, seperti itu, gampang sekali. Nah, kedua sifat itu kalau kita gabungkan, inilah yang namanya sifat superposisi. Ya, jika suatu sistem dikalikan dengan alfa sebagai amplitudo inputnya dan beta sebagai amplitudo input yang kedua, maka dia akan menghasilkan alfa Y1N ditambah beta Y2N. Disitulah makanya prinsip superposisi digunakan dalam rangkaian listrik 1 untuk misalkan menghitung suatu rangkaian listrik
yang memiliki input misalkan dengan frekuensi berbeda. Satu misalkan tegangan DC, yang satu tegangan AC. Kita tidak bisa analisis secara langsung, tapi kita harus menggunakan analisis dengan prinsip superposisi. Kita analisis dulu yang DC-nya, lalu kita analisis yang AC-nya dengan yang DC-nya itu misalkan off. Seperti itu. Silakan Anda ingat-ingat kembali prinsip superposisi pada saat kalian belajar rangkaian listrik 1. Contoh. Nah, ini YN sama dengan 10 XN. Ya, apakah ini linear atau tidak? Sistem linear atau bukan? Kita lihat di sini. Jika X1N sama dengan UN dan X2N sama dengan delta N, ya, Y1N sama dengan 10 UN dan Y2N sama dengan 10 delta N, sehingga kalau kita gabungkan maka kita dapatkan 20 UN, kalau XN-nya 2X1N ditambah 4X2N, maka hasilnya YN akan menjadi 20 UN ditambah 40 delta N. Nah, berarti ini sama dengan kalau kita analisis per masing-masing. Oh, ini berarti namanya sistem linear. Ya. Oke, contoh yang lain. Misalkan ini XN, sistem XN, inputnya XN, outputnya atau sistemnya X kuadrat N. Maka kalau kita berikan nilai input X1N akan menghasilkan Y1-nya adalah X kuadrat N. Jika kita memberikan nilai X2N-nya sama dengan delta N, ya, Y2N-nya adalah delta kuadrat N. Jika inputnya 4X1N ditambah 2X2N, yang diinginkan kalau sistem itu linear itu adalah jika outputnya juga 4Y1 ditambah 2Y2. Apakah dia memenuhi atau tidak? Kita lihat di sini ternyata dia tidak memenuhi, ya. Individual outputnya seperti ini, tetapi kalau kita hitung YN sama dengan X2N kuadrat, hasilnya adalah seperti ini. Ini dan ini tidak sama, maka dia tidak linear, tidak memenuhi prinsip-prinsip superposisi. Oke, kelas sistem linear. Satu sistem linear lagi, satu sifat sistem linear lagi, yaitu time invariant, ya, shift time invariant. Time invariant itu artinya apa? Suatu sistem disebut time invariant jika karakteristik input-outputnya tidak berubah dengan waktu. Jadi karakteristiknya tidak berubah. Mau misalkan terdelay, mau dia dimajukan, bentuk respon outputnya tidak berubah. Ya. Hanya tergeser, sama-sama tergeser. Contoh misalkan seperti ini. Jika input X1N masuk ke sistem seperti ini, maka bentuk Y1N-nya misalkan seperti ini. Nah, kita perhatikan X1-nya seperti ini, Y1-nya seperti ini. Kalau X1-nya kita delay sebesar N0, nah jadi bentuknya sama, bentuk inputnya sama, tapi terdelay sebesar 0, maka yang diinginkan di sini jika sistem itu dianggap time invariance itu jika outputnya pun tidak ada perubahan, hanya dia terdelay saja. Nah, ini outputnya terdelay. Kalau kita lihat di sini outputnya terdelay, tapi bentuknya sama. Terdelay sebesar berapa? Sebesar NO juga. Nah, ini berarti sistem dikatakan time invariance. Selain ini, sistem dikatakan tidak time invariance, ya, atau time varying, ya namanya. Jadi berubah terhadap waktu. Nah, sistem time invariance tidak berubah terhadap waktu jika kapanpun input diberikan, outputnya juga sama bentuknya. Itu saja. Contoh, YN sama dengan 2X
N-5. Apakah sistem invarian atau tidak? Nah, ini kita lihat jika inputnya kita berikan tergeser N-N0 misalkan, kita lihat di sini Y2N-nya menjadi 2X2 N-5, 2X1 N-N0-5. Ya. Sehingga Y2N itu bergeser sebesar N-5, 2X1 N-5. Berarti dia sistem time invariant. Ya, ini kita lihat dia time invariant sama. Nah, contoh misalkan 2x3n. Ya, 2x3n. Apakah sistem time invariant atau tidak? Kita coba saja, kita masukkan x1n-nya. Maka y1n-nya adalah 2x1 3n. Kalau x2n-nya adalah x1n-n0, ya, kita geser x2n itu adalah x1 n-n0, x1 yang tergeser sebesar n0, maka y2n-nya 2x2 kali 3 n-n0. N-nya 3n, n-nya adalah 3n-n0. Tapi kalau kita masukkan ke sistemnya sendiri, Y2N sama dengan 2X1 kali 3N. Kalau Y1-nya Y1N-N0 sama dengan 2X1 3N-N0. Sehingga 2X1 3N-30. 3N0. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia tidak sama perhitungannya. Artinya di sini dia tidak time invariant. Karena jika kita hitung dari proses X2N dengan kita hitung dari proses Y2N itu tidak sama. Sehingga ini tidak memenuhi sifat time invariant. Oke, demikian beberapa contoh sistem kausal, linear, time invariant. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.